Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai teknologi informasi dalam pendidikan. Ada beberapa topik yang kita angkat, di antaranya adalah peran dari teknologi informasi dalam dunia pendidikan, selanjutnya penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran online, dan juga tantangan serta peluang. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, peran teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Di antaranya yang awal adalah akses ke informasi. Jadi, teknologi informasi ini memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat ke berbagai sumber seperti internet, data, digital, serta e-book, serta sumber daya pendidikan online lainnya yang memungkinkan para siswa dan tenaga pendidik ini untuk mengakses pengetahuan yang lebih luas, lebih mendalam dalam berbagai macam dan juga beragam, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa terkendala oleh waktu dan tempat. Selanjutnya di sini ada pembelajaran jarak jauh. Karena teknologi informasi yang berkembang sekarang ini memungkinkan untuk pendidik dan juga peserta didik ini melakukan pendidikan secara jarak jauh atau disebut dengan e-learning, di mana siswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan pendidikan ini tanpa harus berada di lokal ataupun di suatu tempat tertentu. Bisa tempat yang jauh dan jaraknya terpaut sangat jauh. Mungkin kalau di Indonesia mungkin bisa dari berbagai pulau, berbagai tempat ini bisa jadikan satu di dalam e-learning tersebut. Jadi ini tidak akan membuat keterbatasan secara mobilitas. Mungkin ini lebih tepatnya ketika di generasi yang sekarang ini, generasi stroberi ini kan termasuk pendidikan yang lebih fleksibel, bisa diakses dari kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya untuk peran teknologi informasi dalam pendidikan diantaranya adalah untuk meningkatkan interaktivitas. Jadi karena dengan mudahnya teknologi yang berbasis informasi seperti perangkat lunak pembelajaran, aplikasi mobile, dan platform daring, ini menyediakan lingkungan pendidikan yang lebih interaktif sehingga peserta didik ini terlibat secara aktif dalam pembelajaran melalui kegiatan seperti simulasi, kuis online, atau diskusi secara daring atau Zoom, ataupun yang lainnya. Selanjutnya untuk peran teknologi informasi dalam dunia pendidikan, di antara yang personalisasi pembelajaran. Jadi teknologi informasi memungkinkan personalisasi pembelajaran dengan menyediakan konten yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa. Sistem pembelajaran ini lebih adaptif menggunakan teknologi untuk menganalisis kemajuan siswa dengan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu. Ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari setiap siswa, karena setiap siswa itu kan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Selanjutnya untuk pembelajaran yang lebih kolaboratif. Jadi dengan adanya teknologi informasi memfasilitasi pembelajaran yang lebih kolaboratif, di mana antara siswa dan juga pendidik ini dapat bersama membuat sebuah proyek tertentu dengan diskusi online, dengan membuat grup ataupun sumber daya melalui platform daring dan juga lebih memungkinkan kolaborasi ataupun komunikasi dalam pemecahan masalah. Untuk selanjutnya peran dari teknologi informasi
yaitu inovasi dan pengembangan kurikulum, di mana teknologi informasi ini memungkinkan sebuah inovasi dalam pengembangan kurikulum dengan platform yang membuat konten pembelajaran lebih interaktif dan juga modul dan juga aplikasi pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan dari pendidikan tersebut. Nah, selanjutnya ini akan membantu administrasi yang ada di sekolah yang lebih efisien, karena dengan adanya teknologi informasi ini dapat mengelola administrasi secara efisien, termasuk manajemen data, manajemen siswa, pengelolaan kehadiran, pelaporan akademik, dan juga nilai-nilai ini dapat dikomunikasikan secara digital dan juga bisa diakses lebih mudah, dan tidak hanya dari orang tua tapi termasuk dari sekolah maupun stakeholder yang lainnya. Untuk selanjutnya, penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran online. Kita ketahui bahwasanya platform pembelajaran online ini menyediakan beberapa infrastruktur yang menyediakan khusus dan juga materi pembelajaran secara digital dan termasuk sistem pembelajaran ataupun disebut LMS seperti Moodle, Canva, ataupun Blackboard, di mana guru dapat mengunggah materi dan juga membuat tugas ataupun mengatur sebuah kuis untuk berinteraksi dengan siswa. Terus di antaranya adalah webinar ataupun konferensi virtual. Di sini teknologi informasi memungkinkan penyelenggara webinar ataupun konferensi di mana guru dapat menyampaikan materi secara langsung pada siswa dari jarak yang jauh, tidak terbatas oleh jarak ataupun waktu. Mungkin pemateri berada di Jakarta, peserta ada di Papua, Kalimantan, ataupun wilayah lain. Ini secara real time. Jadi antara guru dan siswa ini secara real time dapat memungkinkan partisipasi dalam diskusi maupun pertanyaan yang tidak terbatas oleh jarak maupun waktu. Selanjutnya, di sini siswa dapat membuat video pembelajaran ataupun pendidik juga membuat video pembelajaran yang lebih interaktif dan juga dapat didistribusikan ke peserta didik, yang mungkin siswa dapat mengakses sebuah materi atau video yang dibuat secara fleksibel, dan juga siswa dapat mendemonstrasikan, dapat mempresentasikan atau membuat tutorial yang dapat membantu menjelaskan konsep-konsep yang lebih kompleks dan juga untuk memudahkan pemahaman dari siswa. Selanjutnya, evaluasi dan umpan balik, di mana sistem pembelajaran atau alat evaluasi online memungkinkan guru untuk memberikan umpan balik yang secara langsung tentang kinerja dan tugas serta ujian yang dapat memfasilitasi proses pembelajaran yang berkelanjutan dalam membentuk dan juga membantu serta mengidentifikasi beberapa tempat atau area yang perlu diperbaiki dalam proses pendidikan. Selanjutnya, penggunaan aplikasi dan perangkat lunak untuk edukasi ini tersedia dalam rangka untuk mendukung pembelajaran online seperti bahasa, ilmu pengetahuan, matematika, ataupun yang lainnya. Di sini untuk memperdalam pemahaman siswa terhadap konsep-konsep akademis dan juga untuk meningkatkan keterampilan mereka. Ada beberapa tantangan ketika adanya teknologi informasi dan juga pembelajaran online, di antaranya aksesibilitas. Meskipun teknologi informasi ini mungkin kan akses bagi tenaga pendidik maupun siswa, ini juga masih ada tantangan aksesibilitas, di mana daerah yang kurang terjangkau ataupun tempat yang infrastrukturnya belum memadai,
dengan adanya internet yang belum terjangkau dan seterusnya, ataupun wilayah-wilayah pelosok sehingga teknologi informasi ini belum bisa masuk ke dalamnya. Terus selanjutnya kesenjangan digital, di mana setiap individu atau komunitas ini memiliki akses yang cukup terhadap teknologi informasi dan tidak dapat ataupun dapat memburuk ketimpangan di dalam pendidikan. Selanjutnya dari semua guru atau tenaga pendidik ini belum semuanya memiliki keterampilan atau pelatihan yang cukup untuk menggunakan teknologi informasi yang tepat. Maka perlu adanya pelatihan yang tepat yang berkelanjutan yang dapat memastikan guru mengintegrasikan teknologi informasi dalam pembelajaran supaya lebih efektif dan juga lebih menarik. Dan selanjutnya ketergantungan pada teknologi. Ketika tergantungan yang berlebihan terhadap teknologi informasi ini menyebabkan masalah-masalah atau gangguan jaringan atau perangkat lunak ini dapat mengganggu proses pembelajaran sehingga menghambat akses siswa ke pendidikan. Mungkin karena ada trouble-trouble sehingga di situ aksesnya terhambat, dan juga di sini yang lebih penting adalah keamanan dan privasi. Sehingga keamanan data siswa maupun pendidik dan seterusnya ini dapat perlindungan yang perlu diperkuat, dan juga untuk mencegah akses yang tidak sah ataupun penggunaan yang salah terhadap informasi pribadi. Ini beberapa tantangan-tantangan. Terus selanjutnya untuk peluang-peluangnya, diantaranya untuk akses yang lebih luas, pembelajaran yang lebih dapat dipersonalisasi, dan juga inovasi pembelajaran, dan juga evaluasi dan analisis data. Yang pertama mengenai akses yang lebih luas. Dengan adanya teknologi informasi ini memungkinkan ke tenaga pendidik ataupun guru dan juga siswa untuk mengakses teknologi informasi yang lebih mendalam, yang lebih luas lagi, sehingga tidak terbatas oleh jarak maupun waktu. Yang kedua, pembelajaran yang dapat dipersonalisasi dengan menggunakan teknologi informasi. Di sini pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar individu sesuai dengan sistem pembelajaran yang lebih adaptif dan memberikan materi pembelajaran yang sesuaikan dengan kemampuan siswa. Jadi karena setiap siswa itu mempunyai kemampuan masing-masing dan juga punya karakter masing-masing, ini dapat disesuaikan. Selanjutnya untuk inovasi pembelajaran, untuk teknologi informasi memungkinkan inovasi dalam metode dan pendekatan pembelajaran antara penggunaan video pembelajaran dan juga platform interaktif yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pendidikan. Selanjutnya untuk evaluasi dan analisis data. Jadi dalam teknologi informasi memungkinkan pengumpulan analisis data dan juga untuk pembelajaran yang lebih efisien, dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian yang lebih, sehingga ini untuk meningkatkan kebijakan ataupun lebih meningkatkan fasilitas terhadap pendidikan yang lebih efisien, yang lebih baik lagi. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Ada salah kilapnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.